Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat. Nah anak-anak, kita jumpa lagi. Kita akan belajar lagi bersama, yaitu tentang tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran 5. Nah sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai kita mulai belajarnya ya, yaitu sekarang belajar pembelajaran 5. Perhatikan, perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi, menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Gerhana bulan, di sini pernah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Nah, Ibu akan jelaskan. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Ini matahari dan ini bumi dan ini bulan. Jadi, kedudukan bumi ada di antara matahari dan bulan. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, ini umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Ya. Nah, ini adalah bumi ya, yang tertutup ya sebagiannya. Nah, setelah kalian baca bacaan tadi, kemudian kalian cari informasi tentang gerakan bulan dan informasi tentang gerhana bulan. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya informasi gerakan bulan, contohnya bulan atau berputar pada porosnya. Kemudian gerhana bulannya, contohnya gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Nah, nanti seterusnya kalian lengkapi ya. Hasilnya kalian kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sini ada percobaan tentang peristiwa gerhana bulan. Ada bahan yang harus disiapkan dan bagaimana cara melakukannya. Di sini alat dan bahannya adalah senter, bola sepak, dan bola tenis. Kemudian ada rangkaian kegiatannya ya, yaitu ini harus berkelompok untuk membuatnya, yaitu terdiri dari 5 orang. Yang 1 orang sebagai matahari, yaitu memegang senter, 1 orang sebagai bumi, yaitu memegang bola, dan 1 orang sebagai bulan, memegang bola tenis, 1 orang sebagai pengarah, dan 1 orang sebagai pengamat atau pencatat. Nah, kemudian
Yang ketiga, lakukan kegiatan dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. Dan posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Dan nyalakanlah senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Ya. Kemudian bersama dengan anggota kelompoknya, nanti hasilnya kalian diskusikan. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana. Kemudian kapan terjadi peristiwa gerhana bulan. Kemudian apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan, ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan. Nanti kalian simpulkan, kalian catat, dan sampaikan kepada ibu dan bapak guru hasil percobaannya. Nah, di sini ada peta pikiran ya, yaitu ada bumi, kemudian melakukan, memiliki ya, dan ada gerakan rotasi, gerakan revolusi, kemudian ada satelit ya. Nah, nanti setelah kalian membaca peta pikiran ini, kemudian kalian cari informasinya yang terdapat pada peta pikiran. Nah, anak-anak sekalian, kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Kemudian di sini ada gerakan bulan, ya. Apa saja gerakan bulan tersebut? Yaitu yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau pada berotasi ya. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi yang mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Ini disebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Nah, berikut adalah akibat-akibat gerakan bulan. Pertama, adanya fase-fase bulan. Kedua, terjadinya pasang surut air laut. Ketiga, terjadinya gerhana. Keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Nah, berdasarkan informasi yang tadi kalian baca, maka kalian lengkapi peta pikiran di bawah ini ya. Di sini ada revolusi mengelilingi matahari, yaitu contohnya revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi, atau fase-fase bulan merupakan akibat dari revolusi bulan. Dan rotasi, yaitu contohnya bulan berputar pada porosnya, atau jangka waktu rotasi bulan sama dengan jangka waktu bulan mengelilingi bumi. Nanti kalian cari lagi informasinya ya dalam bacaan yang tadi.
Kemudian revolusi mengelilingi bumi, yaitu ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Atau jangka waktu bulan mengelilingi matahari sama dengan jangka waktu bumi mengelilingi matahari. Ya. Perhatikan lagi. Nah, jadi di sana bahwa fase-fase bulan itu merupakan akibat dari revolusi bulan, dan fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kemudian yang menyebabkan permukaan bumi yang menghadap ke bumi selalu sama. Nah, anak-anak sekalian, bekerja sama kelompok itu seru ya, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Nah, di sini perhatikan ada ciri umum gerakan dasar tari ya, yaitu yang pertama unsur-unsur gerakan tari gantar. Tari gantar ini berasal dari tarian tradisional dari Kalimantan. Nah, ke sini keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Nah ya, ini adalah gerakan memegang kusak. Kemudian yang kedua ada gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara mengenggamnya, keempat jari tangan memegang senak dan menggenggam dari sisi luar, ibu jari menutup dari atas ujung senak ya. Kemudian ketiga ada gerakan kaki dan gerakan berjalan. Ini posisi awal kedua kaki sejajar sebelum kaki dilangkahkan. Ujung jari kaki menupuk atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan ya. Nah, hitungannya juga dari 1 sampai 4 sesuai dengan dikehendaki pelatih tari. Kemudian gerakan keempat adalah posisi badan, yaitu badan dan menggerakkan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa gitu ya. Nah, berlatihlah bersama kelompokmu ya. Silakan kalian latih gerakan tari gantar dari Kalimantan. Anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.